Pakai lagi pak. Ini 10 unit ini. Yes. Ini. Duduk pak, duduk ini. Duduk sini. Oke. Wes. Enak, eman. Sekarang sampai coba gigit normal. Kalau sudah kontaknya ketemu semua rata, mulai dari belakang, kiri, kanan sampai ke depan, sampai gigit sekuat-kuatnya. Nah, nanti itu pengaruhnya ke fungsi kunyah pak, soalnya. Ada kendala sakit atau gangguan lain? Kalau atas enggak ya, enak ya. Cuman ke lidah tetap perlu yang namanya adaptasi pak. Ya. Ngelepas pasangnya sudah paham. Iya. Coba lepas sekarang. Ini kita videonya di posting di YouTube boleh pak ya? Boleh. Biar berguna buat masyarakat yang membutuhkan tentang gigi palsu khususnya, boleh ya? Boleh. Coba lepas sekarang pak. Jadi teman-teman ini untuk pemula saya selalu bilang setiap posting video untuk pemula perlu yang namanya adaptasi. Apa saja yang perlu diadaptasi? Biasanya kalau buatan saya itu mulai dari nyebutin beberapa huruf seperti huruf R, huruf S, dan huruf L. Begitu juga kata Pak Chandra ya, yang di dalamnya ada ketiga huruf yang barusan saya sebut. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasanya perlu penyesuaian, agak cadel lebihnya. Tapi Bapak enggak kayaknya. Coba aja habis ini. Coba pakai. Santai Pak. Tenang. Tidak boleh tegang waktu masang dan melepasnya, agar otot-otot yang di gusi kita itu tidak ikut kaku. Kalau gusi kita itu kaku, otomatis melepas dan memasangnya itu pasti ada kesulitan untuk masuk gigi palsunya. Tapi kalau tenang, kuncinya tenang, tidak boleh tegang, pasti mudah melepas dan memasangnya. Ya, nyaman Pak? Nyaman. Sampai jajal lagi, mangap gigitnya. Kalau sudah gigitnya tepat, kontak okulusnya udah tepat dari belakang, ujung, kiri, kanan, depan, sampai gigit sekuat-kuatnya. Nanti pengaruhnya ke fungsi kunyah. Ya, sudah paham? Lepas pasang sudah bisa. Ya. Dan edukasi perawatannya, gimana caranya agar gigi palsu itu bisa awet. Salah satunya ada di perawatan Pak. Setiap mau tidur, lepas Pak Chandra ya. Setiap kita mau tidur, lepas, bersihkan. Tidak boleh kita bersihkan menggunakan air yang suhunya hangat. Semua pelanggan-pelanggan saya, meskipun di konten-konten lain itu tidak masalah untuk menggunakan air hangat. Cuman kalau saya ke semua pelanggan-pelanggan saya itu melarang, sifatnya antisipatif Pak. Sebelum terjadinya ke hal-hal yang lebih buruk misalnya ya, itu lebih baik saya melarang ke semua pelanggan-pelanggan saya untuk mencuci gigi palsunya dengan suhu air yang hangat. Ya, apalagi air panas kalau di luar mulut kita. Tapi kalau sedang kita pakai Pak Chandra, mau kita minum teh hangat, mau kita minum teh panas, kopi panas, misalnya nggak ada yang masalah karena di situ ada tempat duduknya, tidak ada pengaruh ya. Tapi kalau di luar mulut kita cuci dengan air yang suhunya hangat, apalagi panas, itu dampaknya ke fisik gigi palsunya bisa berubah. Ya, deformasi terjadi, deformasi ke fisik gigi palsunya. Kalau sudah berubah, otomatis nggak nyaman dipakai Pak, harus bikin baru lagi. Jadi sifatnya antisipatif, lebih baik hindari itu aja ya. Kemudian tidak boleh juga membersihkan dengan odol atau pasta gigi, nggak boleh Pak, itu sifatnya abrasif, mengikis kalau gigi palsu ya. Siap. Saya rasa paham Pak Chandra lah ya. Kalau misalnya kita mau sikatan, lepas aja dulu yang palsu, sikat yang asli, setelah sikat yang palsu bersihkan dulu, lalu pakai ya. Paham? Lalu setelah bersih, rendam ke air yang suhunya normal juga. Tidak usah pakai air yang suhunya hangat, apalagi air panas ya.
bangun tidur ambil, bilas ke air yang mengalir, lalu pakai. Selesai makan, apabila dirasa kurang nyaman misalnya gigi palsu kita, atau dirasa kok sepertinya ada sisa-sisa makanan masuk misalnya, tinggal lepas aja, bilas ke air yang suhunya normal, air yang mengalir misalnya kran atau air yang bersih, nggak apa-apa ya. Selesai, itu tinggal pakai gitu aja. Kenapa saya ambil kacanya waktu melepas dan memasangnya? Biar tidak terbiasa tergantung ke cermin ya. Kalau terbiasa menggunakan cermin Pak Chandra, begitu kita ada di tempat keramaian, objeknya pasti cermin. Tapi kalau terbiasa tanpa cermin, gampang, lebih gampang. Ini tinggal bawa air yang mengalir atau aqua, gini aja udah selesai. Itu aja. Ada pertanyaan enggak? Oke, sampai cek hasilnya ini. Warnanya ini pemula teman-teman ya. Pemula. Iya. 9, 10 biji. Teman-teman yang baru masuk seperti biasanya saja, dukung terus channel ini agar lebih gampang saya kembangkan. Caranya like, subscribe, nyalakan icon lonceng notifikasinya agar selalu dapat informasi video-video terbaru dari channel ini. Untuk teman-teman yang selalu menanyakan seputar alamat saya, teman-teman silakan datang ke Surabaya, praktek saya di Surabaya, kontak person atau WA selalu saya tampilkan di bawah layar video ini, silakan ditindaklanjuti. Atau kalau di layar tidak ditemukan, teman-teman nonton videonya di skip misalnya, bisa ditindaklanjuti melalui kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Video pendek testimoni kita silakan masuk ke akun TikTok saya, bukanya klik @faisalgigi Surabaya, itu aja. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau masukan seputar gigi palsu, silakan teman-teman isi kolom komentar yang ada di bawah video ini. Perlu teman-teman catat, semua gigi palsu yang saya produksi, pertama itu murni hasil buatan saya. Kedua, saya berani menjamin dari sisi warna, unit dan warna platnya tidak bakal berubah bertahun-tahun. Dan saya berani menjamin gigi palsu buatan saya itu tidak menimbulkan aroma tidak nyaman atau tidak bau, sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan atau sesuai dengan standar Permenkes nomor 39 tahun 2014. Saya harap video ini meskipun sedikit bisa minimal informasi yang positif buat rekan-rekan sekalian yang membutuhkan seputar gigi palsu tentunya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Pak, ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton mungkin? Kalau buat teman-teman, ini yang pertama saya pakai gigi dan alhamdulillah langsung nyaman dipakai. Warnanya juga sesuai dengan yang ditawarkan awal, dan saya ngomong pun sekarang sudah nyaman. Ya, teman-teman perlu diperhatikan juga. Silakan cari tempat dimanapun yang teman-teman suka, setidaknya perhatikan dari sisi legalitasnya. Cari tempat yang berizin resmi dari pemerintah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ulang ya, ini videonya saya posting di media YouTube agar menjadi informasi positif untuk teman-teman yang membutuhkan seputar gigi palsu ya. Oke, terima kasih. Coba lepas lagi Pak, untuk meyakinkan teman-teman yang nonton ini pemula teman-teman, nggak susah melepas pasangnya, cuman perlu kita kasih penjelasan dulu. Pakai lagi Pak, ini 10 unit, ini 10 biji. Nah, harus presisi Pak, bagian dalam kanan kiri. Yes. Ini. Duduk Pak, duduk ini. Duduk sini. Nah, ini. Ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Silakan nilai sendiri. Angkat Pak bibirnya. Ini kita kasih klamer loh teman-teman. Ini 2 kanan kiri. Mana ada klamer terlihat? Nggak ada. Nah, itu aja. Udah Pak. Makasih banyak Pak Chandra. Oke.